Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan kita ini semuanya dimuliakan Allah. Adalah kita awali bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini alhamdulillah walaupun hujan ternyata kita didorong diberikan hidayah untuk datang ke majelis ini. Saya ini perjuangan yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang non muslim, yang Katolik, di sebelah saya itu kan ketua semangat itu kan, suaranya nyaring. Saya juga heran kok ya ibadahnya cuma nembang-nembang itu ya, mantap ya. Sementara kita yang sudah jelas tujuannya dilandasi dengan akidah, dengan pemahaman, itu masih banyak yang belum tertarik untuk kajian. Ya, kita syukuri kita ini diperjalankan, diringankan bisa hadir di majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama serta seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Meskipun cuaca hujan lumayan deras, alhamdulillah kita sedaya tasih dipun paringi izin dening Gusti Allah saged dumugi majelis ingkang agung. Nggih nika majelis Al-Qur'an. Wonten kathah keutamaan-keutamaan ingkang dipun sediaken dening Allah Rasul menawi kita purun dumugi berbagai macam kajian-kajian ilmu agami. Ingkang sepindah Rasulullah sampun nate ngendika, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Menawi riyen nate kula aturaken dalil menika dipun simpulaken ulama-ulama zaman sekarang dengan bahasa singkat. Pados ilmu menika termasuk jalan tol untuk menuju surga. Jalan tol menuju surga, jalan bebas hambatan menuju surga, jalan yang utama untuk menuju surga niku mboten wonten sanes kejawi pados ilmu. Wonten hadis lain Rasulullah ugi nate ngendika, tiyang ingkang pados ilmu menika dipun hormati dening para malaikat. Para malaikat niku sami membentangkan sayapnya ridhon li talibil ilmi, amargi seneng kalian tiang-tiang ingkang pados ilmu. Wonten hadis sanes Rasulullah ginate ngendika, tiang ingkang pados ilmu nika dipun sunaken pangapura, dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk di muka bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di sungai niku ugi nyuwunaken pangapura dumateng tiang-tiang ingkang pados ilmu. Menawi kita mangertosi keutamaan-keutamaan nika, janjane eman banget. Kita niku enten pengajian kok terus pilih mboten tindak. Nek ngertos. Terkadang kita sedaya sampun mangertos hadis-hadis menika, ananging untuk meyakininya niku belum begitu kuat, sehingga umpama tertinggal niku terkadang
nggih biasa-biasa mawon. Sedangkan ketika hal-hal yang sifatnya dunia mawon kita janjane kan ketinggalan sesuatu akhirnya pengen ngoyak gitu. Pertandingan bal-balan gitu nih. Wow, enten pertandingan bal-balan. Telat mboten nonton. Niku terus ngoyak. Nonton YouTube. Mau janjane pertandingannya pripun, hasilnya pripun, niku ngoyak. Ananging ternyata masalah ilmu agama niku kesemangatannya niku benten. Sebabipun apa? Sebabipun keyakinan kita tentang keutamaan mencari ilmu niku betapa banyak niku kurang kuat, sehingga keinginan untuk ngoyak masalah mencari ilmu niku terkadang mboten pati wonten. Ngaji alhamdulillah, ra ngaji ya wis. Ya wis. Sesuk ra eneng nek. Nek gelem. Nah, niku memang menjadi problem kita bersama. Nah, tentunya kita sedaya ingkang sampun ngaos ngeten iki juga punya kewajiban juga untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Salah setunggalipun bentuk amar ma'ruf nahi mungkar nggih menika ngajak sederek-sederek kita, rencang-rencang kita saged sareng-sareng ngumugeni pengawasan-pengawasan. Mboten kedah pengawasan ten mriki. Wonten pengawasan sanes ingkang memang sae nggih diajak. Ampun ngantos enten sederek-sederek kita ingkang sama sekali nol putul ilmu masalah agama ini. Nol putul, sama sekali tidak tahu urusan agama. Ingkang sampun belajar kathah kemawon, ilmunya masih sangat sedikit. Yang sudah belajar ilmu agama secara banyak mawon, ilmu agamanya masih sedikit. Napa mulih Kang mboten pati ngaji. Mboten namung sithik tapi nol mungkin. Naudzubillah dari. Tahun ini kita ngawas melih kitab Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Dan ketika itu aku Allah berjanji kepada Nabi Musa atau memberikan waktu pada Nabi Musa selama 40 malam. Kalau istilah saat ini ngajine niku diasramakan, mondok pesantren kilat selama 40 malam dengan tujuan agar Nabi Musa itu belajar kitab Taurat, menerima wahyu selama 40 malam berupa kitab Taurat. Tsumma takhatumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian orang-orang Bani Israel justru malah menjadikan pedet, anak lembu, patung pedet, dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai sesembahan setelah perginya Nabi Musa. Dan kalian adalah orang-orang yang menganiaya. Penganiayaan yang paling ageng ini penganiayaan berupa syirik. Wa antum zalimun. Kalian menganiaya dalam bentuk kesyirikan, menyembah berhala dalam bentuk patung anak sapi. Pada ayat 51 niki Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmatnya Allah yang pernah diberikan kepada Bani Israel, yaitu pada awalnya Nabi Musa diberi wahyu selama 40 malam
untuk belajar kitab Taurat. Namun ternyata pas Nabi Musa niku belajar kitab Taurat, justru orang-orang Bani Israel melakukan kesyirikan yang luar biasa, yaitu menyembah patung anak sapi. Kok saged gitu? Kok saged di bawah bimbingan seorang nabi? Di bawah bimbingan seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa pergi untuk belajar Taurat, kemudian Bani Israel masih dibimbing juga oleh seorang nabi, yaitu Nabi Harun. Ada bimbingan seorang nabi yang bernama Nabi Harun, tapi ternyata mereka masih juga melakukan kesyirikan yang besar, yaitu menyembah berhala dalam bentuk patung sapi. Bagaimana mereka bisa tertipu dengan menyembah patung sapi itu? Ini ada kisahnya, yaitu kisah ada seorang yang namanya juga Musa, tapi Musa Samiri. Musa Samiri ini mengambil perhiasan-perhiasan emas tinggalannya kerajaan Fir'aun, kerajaannya Fir'aun. Kemudian emas itu dilebur, kemudian dibentuk patung anak sapi. Nah, Musa Samiri ini punya kelebihan, yaitu dia bisa melihat jejak langkahnya malaikat. Jejak langkahnya malaikat itu diambil, kemudian diusapkan ke mulut patung anak sapi, sehingga patung anak sapi ini bisa bersuara. Kemudian Musa Samiri ini mengatakan bahwa sebenarnya Tuhannya Nabi Musa iki, karena ini punya keajaiban, patung tapi bisa mengeluarkan suara. Karena ada keajaiban seperti itu, orang-orang Bani Israel niku banyak yang percaya. Dan ini juga ada fenomena-fenomena yang terjadi di saat ini nggih. Nek enten kejadian-kejadian sing ajaib niku biasanya tiang niku terus do gumun. Kemudian dengan keheranannya niku mereka bisa jadi terjebak pada satu model kesyirikan. Iki eneng ning daerah kono eneng simbah-simbah sing sekti banget. Engko nek kowe golek tetangga mara ning nggon simbah-simbah ning kono. Akhirnya kata sing mara tenggene simbah-simbah yang dikatakan sakti. Termasuk contohnya di beberapa tahun yang lalu ada fenomena anak kecil niku kesaktiane napa? Watune niku dicemplungke ten kene banyu, terus banyune niku saged dienggo tombo gaugan. Akhirnya banyak orang yang melakukan kesyirikan, meyakini bahwa kesembuhan itu sumbernya dari batune niku, batune ponari niku. Memang banyak kesyirikan-kesyirikan yang muncul dari berbagai macam kejadian atau fenomena-fenomena yang di luar nalar. Fenomena-fenomena di luar nalar itu terkadang bisa menjebak kita menuju kesyirikan. Dan itu yang juga terjadi pada Bani Israel. Fenomena di luar nalar apa niku? Patung yang terbuat dari emas ternyata saged nyuwara, saged ngetokke swara. Dan itu akhirnya diyakini bahwa ini adalah benda yang keramat, kemudian ini disembah. Mungkin di daerah kita juga masih ada nih. Riyen di waktu masih populer nih masalah akek nih, masalah akek ini kan duwe kaseten eneng isine ya. Banyak orang yang meyakini bahwa batu akeknya ini menyimpan sumber kekuatan. Dan itu juga bentuk kesyirikan dalam hal sifat-sifat Allah.
Allah ini kan punya sifat al-qawiyyu, maha kuat, al-matin, zat yang maha sangat kuat. Kemudian kok kita menyamakan ada benda yang menjadi sumber kekuatan, dan itu berarti menyekutukan Allah dengan benda yang namanya akeh oni kok. Akeh iki ana isine iki ampuh iki. Kowe nek nganggo akeh iki kowe iso dadi sekti, iso dadi kuat, iso dadi sehat, iso dadi penglaris. Nah niku berarti termasuk berbagai macam bentuk kesyirikan melalui benda-benda. Dan kesyirikan niku termasuk bagian saking penganiayaan yang terbesar. Empat 40 hari yang dialami oleh Nabi Musa ini disebutkan di surat Al-A'raf ayat 142. Bahwa adana Musa 30 lailah. Allah menjanji pada Nabi Musa selama 30 malam, wa atmamnaha bi asyrin. Kemudian Allah sempurnakan 30 itu menjadi 40 malam. Awalnya niku pesantren kilate namung 30 hari. Tapi kemudian ditambah menjadi 40 hari. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan 40 hari yang dimaksud itu adalah mulai tanggal 1 Dzulqa'dah, bulan 1 Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. 40 malam yang dialami Nabi Musa untuk menerima wahyu kitab Taurat itu dari tanggal 1 Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Dan ini terjadi setelah kemerdekaannya Bani Israel dari penjajahan Firaun. Selama 40 malam itu Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat dan juga Al-Furqan. Al-Furqan itu pemisah antara yang hak dengan yang batil, pemisah antara petunjuk dengan kesesatan, pemisah antara yang halal dengan yang haram. Itu namanya Furqan. Furqan itu yang memisahkan. Bahasa lainnya Al-Faruq. Makanya Umar itu punya julukan Al-Faruq. Umar itu menjadi pemisah benteng besar antara mukmin dan kafir. Iman dan kafir, hak dan batil itu adalah dua hal yang tidak bisa digabungkan. Ibadah tiang Islam kalih ibadah kalih tiang non Muslim bukan dua hal yang bisa digabungkan. Misalnya kan terkadang ada yang menggabungkan gitu, digabungkan di satu tempat. Ya sing siji len donga kanthi cara Islam, sing setunggal dongane kanthi cara Nasrani umpamane. Dan itu termasuk bentuk napa nggih? Liberalisme. Dan liberalisme itu termasuk bahaya besar bagi akidah kita, membahayakan akidah. Termasuk salah satu pintu keluar dari Islam ya, liberalisme ini. Menganggap ada orang yang bisa masuk surga melalui agama selain Islam. Islam ya benar, orang Islam ya benar. Itu liberalisme. Jadi kita belajar tentang adanya Musa Samiri membuat patung. Terus bagaimana hukum membuat patung nih?
Hukum membuat patung. Hukum membuat patung itu kalau kita buka di kitab-kitab fikih itu hukumnya haram. Hadis yang pertama ada di Sahih Muslim. Rasulullah pernah mengatakan, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling besar siksanya, manusia yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah para pembuat patung. Orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah para pembuat patung. Berarti profesi membuat patung itu hukumnya haram. Profesi membuat patung itu hukumnya haram. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Umpama kok enten keluarga kita yang profesinya ndamel patung, ndamel relief, itu sebaiknya ganti posisi, ganti profesi ke profesi yang tidak diharamkan. Memang ketika kita tidak punya akidah yang kuat, niku biasanya ketika profesi kita niku qadarullah mboten profesi yang halal, terus kon pindah ke profesi yang halal, itu biasanya ngeluh, ngersula, protes, urip kok angel, apa-apa ora oleh. Biasane ngoten niku. Padahal Allah niku sudah menjamin rezeki kita. Rezeki itu mau dicari pakai cara yang halal nggih semonten, mau dicari dengan cara yang haram juga sama, hasilnya sama. Rezeki niku pun enten takrane kiyambak-kiyambak. Ajeng digoleki kanthi cara sae nggih hasilnya semonten, dengan cara yang buruk pun juga hasilnya sama, jumlahnya sama, namun keberkahannya tentu benten nggih antara cara yang baik dengan cara yang buruk. Allah niku sampun menjamin rezekinya seseorang niku pun terjamin. Ini ulama niku mengatakan, saya heran dengan manusia, dia sudah tahu bahwa rezekinya dijamin, tapi dia tesih khawatir dengan rezekinya. Rezeki niku mesti oleh, kaya dene mati niku nggih mesti teko. Rezeki niku mesti oleh kaya dene mati nggih mesti teko. Nek pun jatahe rezekine niku mboten bakal gijolan. Hadis yang pertama tentang haramnya membuat patung itu ada di Sahih Muslim. Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah para pembuat patung. Kemudian hadis yang kedua ada di Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk pada suatu rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada patung. Nek ten ngomahe enten patung, maka sebaiknya patung itu juga dikeluarkan dari rumah. Nah, ini mencegah keberkahan suatu rumah. Kemudian hadis yang ketiga juga ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah mengatakan, inna ashab hadhihi surah yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya pembuat patung-patung ini nanti akan disiksa pada hari kiamat. Fayuqalu lahum uhyu ma khalaqatum. Kemudian dikatakan pada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian buat. Padahal menungso niku mboten nggadahi kemampuan untuk memberi
nyawa pada benda mati. Berarti pripun? Dia akan disiksa terus karena dia membuat patung. Ya, terkadang dilema nggih ketika kita di sekolahan anak-anak niku prakaryane kerajinan tangane napa niku? Gawe semisal patung. Sabun diukir terus digawe kados boneka. Dan niku harusnya tidak dibuat seperti itu. Anak kecil sudah diajari untuk membuat patung. Harusnya membuat prakarya yang sekiranya tidak membuat semisal makhluk bernyawa. Mungkin ukiran-ukiran kembang, ukiran berupa pohon-pohonan, dan itu sing luwih aman. Atau ukiran abstrak. Nah, ini kan malah justru sing nilai jualnya tinggi ini kan ukiran-ukiran sing abstrak gitu. Gambar-gambar abstrak niku justru malah luwih larang sakniki. Nah, para ulama menyebutkan kenapa membuat patung itu dilarang. Ilahnya atau alasannya apa? Alasannya adalah annaha mudhahatun li khalqillah. Karena membuat patung itu nyaingi pada ciptaannya Allah. Dan para sahabat itu diperintahkan oleh Rasulullah ketika melihat patung itu diperintahkan untuk menghancurkannya. Ini janjane ngene iki. Wala tada timsalan illa tamasta. Dan janganlah kamu tinggalkan pada patung kecuali kamu hancurkan patung itu. Perintahnya Rasulullah atau wasiatnya Rasulullah kepada para sahabat. Nah, terutama patung-patung yang memang kita kuasai. Jadi bentuk-bentuk yang memang sekiranya di sekitar kita itu ada. Patung gambar menungso, patung kewan. Nek sing kewan-kewan sing abstrak sing mboten enten wujude, silahkan. Hewan atau makhluk yang sekiranya niku enggak ada. Pokoknya benda sing abstrak lah niku silahkan dibuat mboten napa-napa. Bentuk napa terserah. Ya, dinosaurus niku kan napa abstrak napa mboten iki jane. Ya kan nggih namung napa? Teorine sinten niku? Teorine para ilmuwan. Adapun wujudnya ternyata ada napa tenan kan? Tenan napa mboten kan mboten ngertos niku. Apa dinosaurus niku. Secarane ngrusak patung atau benda-benda sing ngoten-ngoten niku pripun carane? Minimal itu dipotong kepalanya. Iki mboten berarti nek jenengan lewaten napa? Lewatan dalan neng patung-patung terus dengan berengkali mboten lho maksudnya. Nah, nek konten iku jenengan malah kena masalah. Yang saya maksud patung yang memang sekiranya jenengan kuasai, dan niku jenengan rusak. Ten omah enten patung napa ngoten nggih dirusak mawon. Enten napa-napa. Memang ada hal-hal yang diperbolehkan. Ada benda-benda yang dikecualikan untuk tetap dibentuk seperti itu memang ada. Contohnya adalah boneka atau permainan-permainan anak-anak. Permainan anak-anak itu diperbolehkan. Sebagaimana boneka yang dulu pernah dipakai mainan oleh istri Rasulullah SAW, yaitu Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu juga dolanane boneka, dan itu pun juga tidak dirusak. Ada benda-benda tertentu yang diperbolehkan untuk tidak dirusak.
Ada perbedaan antara kitab Taurat dengan Al-Quran. Kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, itu sekaligus. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa sekaligus. Ada papan-papan Taurat yang langsung diberikan kepada Nabi Musa. Bentuknya papan. Bentuknya papan. Misalnya kayak buku lah. Diberikan kepada Nabi Musa. Sedangkan Al-Quran itu tidak diberikan kepada Nabi Muhammad secara langsung, tapi per kejadian. Makanya enten di Quran itu ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya Quran, sebab turunnya Al-Quran. Jadi setiap ada kejadian baru ada ayat yang turun, ada kejadian kemudian ada ayat yang turun. Nah, ini sebenarnya adalah istimewanya Al-Quran. Istimewanya Quran nonton itu. Kenapa itu dikatakan istimewanya Quran? Karena dengan turunnya Al-Quran tidak sekaligus, ini lebih menguatkan hafalannya seseorang, lebih menguatkan hafalannya para sahabat. Nah, diriku kan ngapalke sesuatu dikaitkan dengan suatu kejadian itu kan biasanya luweh kelingan. Aku mbiyen macul ning lor turi pas bareng karo tanggoku tabrakan pamane. Lah niku biasanya kelingan terus. Aku mbiyen sekolah SD kelas 1 pas kelas mlebu kelas 1 iki dilalah nunggak pamane. Dan niku kelingan terus. Nah, Quran istimewanya adalah seperti itu. Tidak turun secara sekaligus. Sehingga orang pun ketika mau para sahabat dulu ketika mau menjalankan Al-Quran juga tidak langsung sempurna. Ada proses-proses, ada tahapan-tahapannya untuk menjalankan Al-Quran secara sempurna. Dan ketika Nabi Musa belajar Taurat, ini membutuhkan waktu 40 malam. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa mencari ilmu niku bukan waktu yang singkat, butuh waktu yang lama. 40 malam itu terus menerus dalam 24 jam sampai 40 malam itu terus menerus belajar. Sedangkan kita kan belajar nggih paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Niku pun namung setengah jam sampai 1 jam. Untuk belajar ilmu niku membutuhkan syarat-syarat atau adab-adab yang harus kita ketahui. Orang yang mencari ilmu itu harus sabar. Dono yang golek ilmu niku sekali 2 kali dereng mesti nyantol. Sekali terus bingung, 2 kali terus bingung, 3 kali mungkin masih bingung. Rasulullah dulu ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, niku 1 ayat itu dipelajari secara mendetail. Nek pun paham tenan lagi lanjut ke ayat yang berikutnya. Jadi mboten kesusu, harus sabar. Kemudian ketika kita belajar tentunya juga membutuhkan waktu yang lama. Watulu zamanin, membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, ketika kita belajar itu membutuhkan niat yang ikhlas, kedah ikhlas. Karena wajib orang mencari ilmu niku harus ikhlas. Bahkan ada ancaman tersendiri bagi orang yang belajar ilmu agama niku mboten ikhlas. Ancamannya adalah dia tidak akan mencium baunya surga. Dalam satu riwayat dikatakan
Oh, hilang. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah. Iki wonten hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Sunan Ibnu Majah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dicari dalam rangka mencari ridhonya Allah, tapi dia belajar ilmu agama itu dalam rangka mencari dunia saja. Tujuannya niku murni urusan dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium baunya surga di hari kiamat. Ngambu ambune swarga mawon mboten. Napa meleh? Mlebet. Wonten riwayat lain, wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina sanah. Baunya surga niku saged dijumpai, saged dicium perjalanan 40 tahun niku pun krasa ampun. Perjalanan yang sangat jauh niku pun krasa. Lah niki tiyang ingkang belajar ilmu agama tujuane kok mboten ikhlas niku ambune swarga mon mboten ngrasake. Berarti adoh banget saking swarga. Dan ketika seseorang belajar ilmu agama juga tidak boleh sebatas ben ora kalah karo kancane. Ben ora kalah karo koncone, ben diarani wong sing alim, terus ben iso debat, ben iso dipandang karo wong. Dan itu juga dilarang. Di Sunan At-Tirmidzi Rasulullah mengatakan, man talabal ilma liujariya bihil ulama au liumariya bihis sufaha. Barang siapa yang mencari ilmu untuk menyaingi para ulama, ben ra kalah karo pendakwah liyane, au liumariya bihis sufaha, atau mendebat orang-orang yang bodoh, ben ketok dadi wong sing pinter, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau memalingkan pandangan manusia kepadanya, ben dianggap tokoh. Jadi belajar agar dianggap sebagai tokoh, ben dianggap wah. Adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Maka penting banget nek kita niku pados ilmu, kita belajar niku kita menata hati kita agar bisa selalu ikhlas. Ora kok aku tak melu ngaji daripada ra melu. Aku tak melu ngaji ben ra kaya sing ra gelem melu. Aku tak melu ngaji ben ra kalah karo wong liya. Dan niku justru di dalam dia belajar mendapatkan ancaman neraka. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah mengatakan ingin saya kula sampaikan mugi-mugi dadosaken manfaat kagem kula lan jenengan sedaya. Kathah kesalahan kathah kurang kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, untuk tafsir malam hari ini kita sampai 51 Al-Baqarah. Untuk itu kita cukupkan sekian, mari kita akhiri dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.